manfaat yang dapat diraih yakni sebesar 2 hingga 2,5 juta US dollar atau sekitar 30 hingga 37 miliar rupiah Banyak per sekali tahun. nih, guys. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As dan juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, buat yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang nak tengok dan yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala apa juga urusan pekerjaan dan urusan kehidupan, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus tabah menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Info Awi Bisana. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita nak melihat Presiden Jokowi tancap gas hilirisasi emas hijau. Wow, ini sesuatu perkembangan yang baru ya. Ingin ketahui lebih lanjut? Ayo ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Produk-produk kelautan banyak sekali. Sekarang mungkin yang ramai ke depan, yang akan kita ramein itu rumput laut. Rumpai. Hai semuanya, rumput laut atau si hijau dari lautan bukan sekedar tanaman biasa. Ia menyimpan segudang manfaat bagi manusia, mulai dari sumber pangan, bahan baku industri, hingga potensi untuk kesehatan dan bahkan bisa untuk biofuel atau bahan bakar kendaraan, bos. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Indonesia adalah salah satu produsen terbesar di dunia, atau lebih tepatnya negara dengan produksi rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Namun sayangnya, selama ini rumput laut di Indonesia masih diekspor mentah, sehingga tidak banyak menghasilkan nilai tambah. Maka dari itu, pemerintah saat ini bukan hanya serius menggenjot produksi rumput laut Indonesia, namun juga mulai fokus hilirisasi, geng. Nah, bagaimana bentuk hilirisasi rumput laut ini? Apa saja produk yang dihasilkan dan bagaimana dampak ke masyarakat secara langsung? Dan di mana nih kira-kira yang dijadikan basis produksi rumput laut? Penasaran? Lanjutkan tonton video ini, bos. Ayo lanjut. Mengutip dari Seaweed Insight, data terakhir 2020, Indonesia memproduksi sekitar 9,7 juta ton rumput laut. Dan sebagian besar diekspor ke Cina, Korea Selatan, Chili, Vietnam, Filipina, dan Prancis. Hal ini senada dengan data Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank yang mengungkapkan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara eksportir rumput laut terbesar di dunia. Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia memiliki pesisir terpanjang di dunia sehingga pengolahan rumput laut dalam skala besar bisa dilakukan. Maka dari itu, kita memang saat ini masih di posisi kedua, bos, sebagai eksportir rumput laut. Namun bukan hal yang sulit menjadi nomor satu di dunia jika kita benar-benar serius. Yang paling bikin kita seneng, bos, program ini juga mendapatkan respon yang positif dari penerus Bapak Jokowi, yaitu Prabowo Subianto. Adapun jenis rumput laut Indonesia yang dikenal baik di pasar global, yakni jenis rumput laut Cotoni, yang memiliki porsi sebesar 71,50% dari total ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2020. Selain itu, ada jenis rumput laut Gracilaria, yang menjadi produk ekspor rumput laut terbesar kedua dengan porsi 11,89%, yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Dan yang lebih hebatnya lagi, bos, jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia yakni jenis rumput laut yang memiliki nilai harga yang paling mahal. Hal ini karena rumput laut dengan nama lengkap Glaracia spinosum memiliki kandungan keragenan yang tinggi, yang memiliki manfaat dan banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Dari segi rasa juga paling nikmat, geng. Nah, sekarang pemerintah kita punya program baru nih, bukan hanya fokus untuk menggenjot hasil produksi semakin banyak, tapi juga bakal fokus untuk hilirisasi. Mengutip dari situs resmi Kemenkomarves, lebih dari 70% luas Indonesia adalah lautan dan sekitar 12 juta hektar yang dialokasikan untuk budidaya rumput laut. Dan gak main-main, bahkan pemerintah sudah memiliki pilot project di Lombok Timur dengan luas sekitar 100 hektar, di mana pilot project tersebut dibentuk untuk menguji teknologi dan mekanisme baru dalam budidaya rumput laut yang lebih efisien dan lebih efektif. Sekaligus seberapa besar keuntungan yang akan didapat jika dikembangkan secara maksimal. Pilot project ini sudah dipikir matang pemerintah sejak 2 tahun yang lalu,
Hebatnya lagi, hasil penelitian di Lombok Timur memberikan hasil yang mengejutkan. Melalui budidaya skala besar seluas 100 hektar dengan mekanisme 100 dan hektar. teknologi yang diterapkan, manfaat yang dapat diraih yakni sebesar 2 hingga 2,5 juta US dollar atau sekitar 30 hingga 37 miliar rupiah Banyak per sekali tahun. nih guys. Dari sisi penciptaan tenaga kerja langsung juga terbilang baik, karena ini merupakan jenis usaha padat karya, sehingga banyak sekali menyerap tenaga kerja. Untuk luas 100 hektar, maka akan menyerap tenaga kerja sebanyak 100 sampai 150 orang, dengan produksi rumput laut basah 10 hingga 15 ribu ton per tahun. Dalam pilot project ini, pemerintah bekerja sama dengan BRIN, KKP, C6 atau organisasi dari India, Prospera, MTCRC, Konversi Indonesia, dan Universitas Mataram. Melihat pilot project cukup memuaskan, pemerintah tahun depan langsung tancap gas, geng, untuk mengoptimalkan 1 juta hektar laut Indonesia untuk budidaya rumput laut. Tentu ini sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Kita juga jangan lupa bahwa 62% rakyat Indonesia itu tinggal di pesisir, geng. Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau Kemenkomarves juga menegaskan akan mengawal industri hilirisasi rumput laut yang dijalankan oleh PT C6. Selain itu, pemerintah juga terbuka pada masyarakat sekitar alias para petani lokal yang ingin ikut serta mengembangkan budidaya rumput laut. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 100 juta US dollar untuk memberikan kredit kepada petani rumput laut. Wah. Jadi pemerintah bukan hanya membuka kesempatan untuk Kerajaan, pengusaha besar, bos, pemerintah tapi support, juga ya. memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya untuk para petani rumput laut dan nelayan yang tinggal di sekitar pantai. Kurang apa coba pemerintah kita? Modal sudah disediakan. Mantap tuh kan? Selain dengan investor lokal, pemerintah saat ini sedang menjalin kesepahaman atau MOU dengan sejumlah investor dari luar negeri, yakni India, Arab Saudi, dan Uni Eropa. Oleh sebab itu, pemerintah optimis industri hilirisasi rumput laut akan menghasilkan income yang besar dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah dalam hilirisasi rumput laut sebenarnya sudah terlihat sejak bulan Oktober 2023, di mana Presiden Jokowi telah memberikan sinyal bakal melarang ekspor rumput laut mentah. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Mungkin ada yang belum paham nih dan masih bertanya-tanya seberapa besar sih potensi rumput laut ini. Gini bos, susah menjelaskan tentang mekanisme atau secara teknis lah seberapa besar potensi rumput laut ini. Tapi yang jelas, dari sisi ekonomi, rumput laut potensinya lebih besar daripada nikel. Kalian tahu kan potensi nikel? Nah, rumput laut ini jauh lebih gede bos. Menurut Kemenkomarves, berdasarkan pengalamannya dalam hilirisasi nikel, hilirisasi rumput laut dinilai bisa mengalahkan sektor nikel yang saat ini ekspornya mencapai 34 miliar US dollar atau sekitar 525 triliun. Bisa bayangkan, kalau nikel sebesar itu, maka rumput laut bisa lebih besar, bos. Orang mikirnya tambang aja, padahal kita lihat dari siwit ini angkanya bisa lebih besar dari tambang. Wah, saya nggak tahu bisa berapa ratus miliar dolar nanti ke depan. Karena tadi kamu udah lihat, siwit itu bisa menjadi biofuel. Itu bisa menggantikan impor dari oil energi kita yang 30-an miliar dolar. Ya. Dia juga bisa menggantikan impor kita 3,8 miliar dolar gandum. Karena dia bisa juga menggantikan jadi mie misalnya, noodle. Mungkin tidak semua.
tapi akan pasti mengurangi. Ini Pak Luhut loh yang bilang, orang yang paling bertanggung jawab pada kedua proyek tersebut. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, geng. Kita dukung bersama-sama hilirisasi yang dilakukan pemerintah supaya nilai tambah dan potensi serta sumber daya alam kita bisa bermanfaat untuk masyarakat kita sendiri. Nah, kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya potensi gas hilirisasi emas hijau atau kita panggil seaweed ini bisa mengatasi industri nikel. Yang kita lihat nikel itu jauh tinggi, tapi ini jauh lebih tinggi daripada potensi nikel itu. Masya Allah. Boleh kalian bayangin gimana? Waduh, satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bagi mengangkat ekonomi khususnya buat masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Dan ini merupakan sesuatu yang pasti kabar yang mengembirakan, dan karena kita tahu bahwa Indonesia itu kebanyakannya adalah kawasan laut, dan ternyata pastilah seaweed ini banyak yang boleh diperoleh di Indonesia. Dan sekarang ini Indonesia di tingkat kedua, dan pertama itu China. Dan mungkin siapa tahu kalau selepas dihilirisasikan seaweed atau industri seaweed Indonesia ini bisa melonjak ke tangga 1 mengatasi China, betul kan? Dan ini sesuatu yang memberikan impact yang sangat positif khususnya buat ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam industri seaweed ini khususnya. Dan kita doakan agar usaha hilirisasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan impact yang sangat bagus khususnya buat ekonomi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai di Indonesia. Dan ini sesuatu yang luar biasa dan mantap, semoga dilanjutkan dan memberikan kebaikan buat semua pihak, insyaAllah. Okey, kita doakan kejayaan yang luar biasa untuk industri gas hilirisasi emas hijau atau seaweed ini. Okey, sampai di sini saja. Apa pendapat kalian tentang seaweed ini? Ada di antara kalian yang tinggal di pesisir pantai yang mengusahakan ekonomi di kawasan pesisir pantai? Sila komen di bawah dong. Asik juga ingin tahu gimana usaha ataupun ekonomi yang kalian jalankan seharian. Oke, sampai ketemu lagi di lain video, insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri semua, dadah.